Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah, uhanni'ukum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'ayidin wal faizin wal maqbulin wa kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kumpul di tempat ini bersilaturahim lebaran. Karenanya dalam kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan mohon maaf lahir batin dalam suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan, sebagaimana biasa dalam acara pertemuan seperti ini kita akan terlebih dahulu membaca qasidah Muhammadiyah, nanti dipimpin oleh Habib Hanif. Kemudian selanjutnya kita akan baca satu atau dua hadis untuk mengambil barakah. Setelah itu silakan yang hadir di tempat ini, khususnya para ustadz, para pimpinan rombongan, kalau ada yang ingin disampaikan, baik itu pernyataan atau pertanyaan, kita persilahkan. Nah, setelah itu baru kita bersalam-salaman, insya Allah. Nah, saat bersalam-salaman itu kita dahului dengan foto bersama, tapi tidak foto sendiri-sendiri, enggak. Fotonya kita mulai dari depan nih, dari depan 15 orang, foto 15 orang, foto 15 orang, foto ya ikhwan. Jadi saya diri di tengah, sebelah kanan 5, kiri 5, yang duduk di depan 5. Sebab kalau foto sendiri-sendiri asar baru selesai. Jadi sama teman-temannya pegang-pegangan aja lah, teman-temannya biar bisa satu grup, insya Allah. Kemarin juga begitu, karena banyak, nanti makin siang nih makin banyak yang datang. Nah, karena itu nanti bersalamannya seperti itu, dan nanti akan ada, yaitu kita punya keluarga yang mengaturnya. Begitu juga di belakang ibu-ibu ya, di belakang itu ada istri saya, Umi Mona. Nanti insya Allah juga ada saya punya putri, ada Sarifah Rufaida, Sarifah Zulfa, Sarifah Zahra, nah Sarifah Mumtaz yang biasanya ikut mendampingi. Nah, jadi nanti untuk ibu-ibu bisa bersalaman dan foto bareng Umi Mona. Tapi tidak sekarang, nanti foto dulu baru salaman, foto salaman. Begitu juga yang lelaki 15 orang, foto baru salaman. Setelah itu meninggalkan tempat. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah akan berjalan tertib. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita awali dulu dengan pembacaan qasidah Muhammadiyah. Fadhal. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم محمد أشرف العرب والعجم. محمد
خير من يمشي على القدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين للعام والحكم مولاي صل عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي semuanya دائما حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد
طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره الله لم يضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب كرمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم Sallu ala Nabi. Sebelum kita mulai,
saya minta yang duduk di luar situ ini dipadatkan masuk ke dalam, karena sebentar lagi ada rombongan habaib sekitar 300 sampai 400 orang. Biar mereka duduknya di situ semua. Coba Madon ditambah lagi karpetnya ke belakang, ditambah lagi ke belakang. Coba Madon, Ahmad, Adi semua ditambah karpetnya sampai ke belakang. Nah ini jamaah kita masuk, ini kosong nih sebelah depan sini, masuk semua masuk. Ini depan sebelah sini masih kosong nih, nggak apa-apa, diisi aja. Silakan Habib Hanif boleh siap sambut di sana. Hanif, Amsen sama Husein, mantu-mantu sambut. Nanti yang tokohnya di depan semua, ya. Yang Siban yang lainnya mudah-mudah di sini sampai ke belakang. Nanti disambut ya. Ya. Jadi yang lain kalau ada yang baru datang masukin di belakang sini masih kosong. Nah terus laki-laki saya ingatkan, kalau ada yang mau ke kamar kecil di lantai 2 dari tangga pinggir sini, itu naik ke tangga ada 2 kamar kecil. Jadi jangan yang dibawa buat ibu-ibu, buat perempuan. Nah jadi kalau ada yang memang mau ke kamar kecil, laki-laki ke atas. Nanti rombongan habaib yang datang dari Condet, dari mana-mana, dari Kebun Nanas, duduknya di sebelah sana, tokohnya dinaikkan ke atas. Baik. Iya. Baik ya kawan, kita mulai saja. Kita akan bacakan 1 atau 2 hadis untuk ngalap berkah. Semoga dengan sebab itu Allah turunkan kepada kita semua rahmat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang saya bacakan ini dari kitab Sofwatul Ahadits Nabawiyah Asy-Syarifah yang dikarang atau disusun oleh Sayyid Abdul Qadir Muhammad Al-Makki Al-Kattani. Beliau seorang ulama ahli hadis yang sempat mampir datang ke majelis kita di sini dan sempat mengijazahkan kepada para dewan guru di markas syariat ini, begitu juga kepada jamaah yang hadir ketika itu, mengijazahkan bukan hanya kitab ini tapi semua apa-apa yang beliau sampaikan, beliau ajarkan, baik itu berkenaan dengan hadis ataupun yang lainnya, termasuk isi kitab ini, baik matan maupun sanad yang beliau miliki, beliau sudah ijazahkan, yaitu kepada kita semua, baik untuk membacanya, meriwayatkannya, menyebarluaskannya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita ingatkan ya ikhwan, langsung kalau yang datang duluan tokoh-tokohnya naikkan. Baik ya kawan, kita mulai 1 hadis saja. Kita ingatkan, alhamdulillah kemarin kita sudah sama. Waalaikumsalam. Duduk di sini aja, jangan turun ke bawah, naik ke atas di panggung. Iya. Baik ya kawan, kemarin alhamdulillah kita semua telah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan mudah-mudahan puasa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah mengingatkan kita, saudara, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka niscaya diampuni oleh Allah dosa-dosanya di masa lalu. Mudah-mudahan semua dosa kita dengan berkah puasa di bulan Ramadan dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mau ingatkan bahwa puasa ini saudara begitu penting. Biasakan diri kita untuk berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan. Biasakan, yang bisa puasa Senin Kemis alangkah indahnya, itu puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atau yang bisa puasa Ayyamil Bid, itu juga puasa yang diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi. Puasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijri, saudara. Atau yang bisa puasa Daud juga sangat dianjurkan oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baiknya puasa Saumu Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Intinya, kalau kita mendapatkan momen-momen yang kita dianjurkan untuk puasa sunnah, laksanakan. Apakah itu puasa Arafah, apakah itu puasa Asyura dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita perlu memperbanyak puasa, ya ikhwan? Mari kita bacakan satu hadis sahih, saudara, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dan diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban serta Ibn Khuzaimah, saudara, di mana Nabi mengatakan as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Jadi Nabi mengatakan as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai kamu saat berperang. Orang kalau perang itu kan pakai perisai, supaya kalau ada panah dia bisa tangkis, ada sabetan pedang dia bisa tangkis, untuk melindungi dia punya diri. Nah, Nabi memberikan perumpamaan seperti itu. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Nah, maka itu biasakanlah diri kita untuk berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan, tapi biasakan juga dengan puasa sunnah, insya, termasuk puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal ini mau dilaksanakan dari tanggal 2 Syawal kemarin, boleh berturut-turut. Tapi kalau kita ini biasanya orang Betawi, kalau lebaran hari pertama 2, 3 keliling kemana-mana, disediain makan, disediain ini, disediain itu, repot mau puasa. Udah gitu udara Jakarta panasnya luar biasa lagi. Nah, nggak apa-apa, mau puasa di tengah bulannya boleh, mau puasa di akhir bulannya boleh, mau puasa 6 hari berturut-turut bagus, mau puasa enggak berturut-turut juga boleh, atau mau dibarengin buat dengan puasa Senin Kemis, bagus. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, selesai, kita dapat Senin Kemis juga, dapat juga puasa 6 Syawal, saudara. Nah, silakan, yang penting jangan ditinggal, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis, saudara, tentang puasa adalah perisai, itu hadis sahih, bukan hadis palsu, saudara. Tapi ada yang menarik, ada satu hadis dhaif sering digunakan oleh para ulama dalam menganjurkan umat, saudara, walaupun hadisnya dhaif dan hadisnya populer. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, atau kama qala Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu sekalian, niscaya pasti kamu akan sehat. Ini hadis sanadnya, saudara, dhaif, tapi maknanya sahih, makanya diterima oleh para ulama dalam berbagai madhab, saudara. Nah, jadi jangan kaget, saudara, ternyata ada hadis dhaif yang rame-rame diterima oleh ulama, saudara. Nah, itu talaqatul ummah bil qabul, hadisnya dhaif tapi umat semua nerima. Apalagi di zaman sekarang, ternyata hadis sumu tasihhu terbukti lewat al-muktasyafatul ilmiyah. Nah, jadi berdasarkan penelitian, observasi dalam dunia medis, kedokteran, ternyata terbukti bahwa puasa itu mendatangkan manfaat kesehatan. Jadi menarik, hadisnya dhaif tapi terbukti dengan ilmu modern, saudara. Makanya jangan kaget, dari dulu hadis ini diterima oleh ulama. Nah, saya mau ingatkan kalangan ahlus sunnah wal jamaah tentang sikap ulama kita terhadap hadis. Catat baik-baik. 1, hadis sahih dan hadis hasan wajib dijadikan dalil dalam setiap masalah, baik masalah akidah, masalah syariat, atau masalah akhlak. Bukan boleh, wajib dijadikan dalil, hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua, hadis maudhu, hadis palsu, haram dijadikan dalil.
Nggak boleh sama sekali dalam masalah apapun, baik dalam masalah syariat, akidah maupun akhlak, ya ikhwan. Dan sekarang yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif jangan disamakan dengan hadis maudhu, jangan. Saudara, itu hadis dhaif disamakan dengan hadis palsu itu cuman kerjaan Wahabi itu, saudara. Ahlus sunnah nggak begitu. Hadis dhaif itu ada 3. Ada yang dhaifnya yasir, ada yang dhaifnya mutawassit, ada yang dhaifnya berat, saudara. Yang dhaif berat banyak nggak dipakai oleh ulama karena kebanyakan hadisnya munkar. Tapi kalau dhaif yasir mutawassit dipakai oleh ulama, saudara. Bahkan ada ulama yang pakai dalam hukum, bukan hanya fadhailul a'mal. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat hadis dhaif yang yasir atau mutawassit boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, untuk at-targhib wa tarhib, untuk ad-da'wah wal irsyad, untuk taujih, untuk ihtiyaton, saudara, boleh dipakai, silakan. Nah, jadi ingat, jangan terpengaruh karena sekarang ini banyak sekali saudara dai-dai muda teriak-teriak di atas mimbar, di televisi, di medsos dan lain sebagainya, mengajak umat supaya hadis dhaif dibuang. Nggak betul, itu bukan jalan Ahlus Sunnah, bukan. Hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada perbedaan, saudara. Hanya mereka berbeda bagaimana kalau hadis dhaif itu dipakai dalam hukum, saudara. Kebanyakan ulama jangan dipakai dalam hukum, sebagian lagi bilang boleh kalau dalam urusan yang sunnah dan dalam urusan yang makruh. Tapi dalam urusan yang mafrud, yang wajib, serta urusan yang haram, nggak boleh dipakai hadis dhaif, saudara. Nah, jadi jangan menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Makanya apa yang ditulis oleh Syekh Albani, saudara, dengan judul Silsilatul Ahadisil Maudhu'ah wa Dhaifah, itu ditentang oleh ulama. Kenapa? Ulama-ulama dulu mengumpulkan hadis maudhu dalam satu kitab, saudara. Tapi nggak ada ulama dulu mengumpulkan dalam satu kitab maudhu dan dhaif disamakan, nggak ada. Baru Albani yang melakukan itu, saudara. Nah, karena itu sekali lagi kenapa? Karena dia samakan antara hadis maudhu dengan hadis dhaif, dua-duanya mesti dibuang ke sampah. Enggak begitu. Kalau hadis dhaif semua kita buang ke sampah, rontok ini syariat, saudara. Banyak sekali hadis-hadis dhaif yang diterima oleh para ulama. Nah, itu saja. Kalau ada yang mau tahu lebih jauh tentang hadis dhaif, silakan buka Markas Syariat TV atau buka IBTV. Saya kemarin mengisi di di pondok pesantren Markas Syariat pada saat pesantren Ramadan. Kita kupas, ada 4 jam kita kupas, yaitu tentang hadis dhaif. Di IBTV sudah dipisah-pisah, dipilah menjadi beberapa bagian, satu bagian 1 jam. Silakan dengarkan bagaimana sikap ulama Ahlus Sunnah terhadap hadis dhaif. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kembali kepada hadis sumu tasihhu, puasalah kamu niscaya kamu pasti akan sehat. Hadis ini walaupun sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Karena itu dipakai oleh ulama dalam targhib wa tarhib untuk memberikan motivasi, support kepada umat agar mereka banyak berpuasa sunnah, saudara. Dan sekaligus juga menjadi lebih kuat, yaitu penerimaan ulama terhadap hadis tersebut, karena ada al-muktasyafat al-ilmiyah, karena ada penemuan-penemuan ilmiah dalam dunia medis dan kedokteran yang ternyata memang puasa itu berguna bagi kesehatan. Makanya perhatikan baik-baik. Kalau orang mau dioperasi sama dokter disuruh apa? Puasa. Berapa jam? 8 jam minimal, saudara. Ada yang 12 jam. Kenapa disuruh puasa, saudara? Supaya nanti pada saat dia dibedah, saudara, darah tuh nggak mancur, nggak muncrat kemana-mana, saudara. Ada penahanan, kayak itu aja. Supaya semua dia punya hormon dan kelenjarnya stabil pada saat pelaksanaan operasi. Ternyata puasa manfaat tidak? Manfaat, saudara. Bahkan puasa sekarang ini dijadikan terapi untuk sakit gula. Nah, orang yang sakit gula diminta untuk puasa, saudara. Kenapa? Karena memang puasa itu, saudara, bisa menstabilkan gula darah kita. Bukan itu saja, saudara. Ada orang-orang yang pengen awet muda, kulitnya nggak mudah keriput, puasa yang banyak. Puasa itu memperlambat pengeriputan kulit, saudara. Nggak sampai di situ, saudara.
Banyak penyakit-penyakit lain, obat terapinya adalah dengan puasa. Jangankan manusia, hewan pun membutuhkan puasa. Buktinya mana? Kita lihat ayam betina begitu dia bertelur, dia ingin ngeremin dia punya telurnya supaya netes jadi anak ayam. Dia puasa, saudara. Kita kasih beras, kita kasih apa, dia nggak bakal makan, dia nggak minum. Kenapa ayam itu nggak mau makan, nggak mau minum? Dia jaga hangat badannya, panas badannya. Kalau dia puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, badan ayam induknya tadi panas tinggi. Begitu panas tinggi, itulah dia keremin telurnya sehingga menetas, saudara. Tapi kalau induknya doyan makan, doyan minum, saudara, telurnya nggak netes-netes. Subhanallah, ayam tahu mau dapat generasi penerus, puasa dulu, saudara. Alhamdulillah. Enggak sampai di situ, ular, saudara, dari yang kecil sampai yang sanca sampai yang piton. Kalau dia mau dapat kulit baru, saudara, dia puasa. Dan dia kalau udah puasa, orang pikir itu ular mati, dia berhenti, nggak bergerak. Kulitnya terkelupas semua, saudara. Setelah kulitnya terkelupas, bersih, datang kulit baru, baru dia bergerak lagi. Ular tahu mau dapat baju baru, puasa dulu. Alhamdulillah. Ular sama ayam tahu puasa tuh manfaat. Jadi kalau ada manusia yang punya akal nggak tahu, kelewatan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Bukan itu saja, diselidiki dalam dunia tumbuhan di Eropa sana, saudara. Ada jenis-jenis tumbuhan pada musim tertentu dia puasa. Dia nggak mau nyerap air, dia puasa, saudara. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri di musim berikutnya, agar dia punya daun bagus dan kembangnya indah, saudara. Kalau dia nggak puasa, dia tidak akan punya daun yang bagus dan tidak akan dia punya kembang yang indah. Subhanallah. Ternyata makhluk-makhluk Allah, dari mulai hewan sampai tumbuhan, mereka semua membutuhkan puasa. Maka itu kita semakin yakin puasa itu manfaat buat kesehatan manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi kalau ada perempuan nanya, Habib gimana sih supaya awet muda? Ya puasa. Puasa, saudara. Puasa tuh pengerutan kulit tuh diperlambat, nggak cepat. Makanya orang-orang yang suka puasa, kita lihat kulitnya seperti awet muda, saudara. Umur udah 60, 70, 80, kadang-kadang kulitnya masih tetap bagus, saudara. Kenapa? Dia banyak puasa. Nah, maka itu yuk saya ajak semua yang ada di sini, sama-sama kita biasakan diri kita untuk berpuasa, insya Allah. Nah, baiklah, saat ini kita kedatangan tamu. Di sebelah kanan saya ada Kiai Haji Alwi. Beliau ini adalah putra almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dari Asy-Syafi'iyah, saudara. Dulu ayahanda beliau, saudara, itu orang tua kami, sahabat kami, seperjuangan yang luar biasa perjuangannya. Bukan hanya sekedar dakwah, tapi juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mudah-mudahan beliau segala amal ibadahnya, almarhum Kiai Haji Abdul Rashid, begitu juga kakek beliau Kiai Haji Abdullah Syafi'i, muallimnya Betawi. Mudah-mudahan beliau semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amalnya, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Di sini juga hadir bersama kita ada Habib Idrus Al-Habsyi, salah satu daripada pengurus DPP FPI. Begitu juga ada Kiai Haji Nursen Swanda, saudara. Beliau termasuk pendiri FPI, sekarang masih ada di Majelis Syuro FPI, dan beliau sahabat lama seperjuangan dengan saya, alhamdulillah. Adapun di kiri saya ini ada Pak Mulyadi, ini sahabat lama. Dari mulai dulu beliau memimpin Gerindra di Jawa Barat sampai di pusat saat ini, sahabat lama saya. Beliau ini murid daripada almarhum Kiai Insan Kamil, saudara. Nah, sampai hari ini pun beliau tetap dekat dengan keluarga besar Insan Kamil, khususnya penerus daripada Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, yaitu Kiai Haji Khairul. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi pemimpin yang alim, yang amin, yang jujur, yang adil, yang berguna buat agama, bangsa dan negara, amin ya rabbal alamin. Di sini masih ada tamu-tamu lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Bagi saya sudah cukup sampai di sini. Kita minta kepada Kiai Haji Alawi
mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata ucapan lebaran nih buat kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'idal a'yad, a'id alaina al-a'yad birridha wal imdad wal hamda wal ghufran. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Imam besar umat Islam Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik Syihab beserta seluruh keluarga besar serta para guru-guru sekalian, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka, luaskan rezekinya, berikan kemudahan dalam perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya jua kita dapat berkumpul. Allah takdirkan kita bisa bersilaturahmi di Markas Syariah Petamburan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi sebab Allah panjangin umur kita dan luaskan rezeki kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa mendambakan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jamaah sekalian, bahwa kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang beruntung. Allah karuniakan kita umur yang panjang, taufik dan hidayah, sehat dan inayah, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian Tasyakur Syawal 1447 Hijriah. Mengapa kita wajib bersyukur? Karena ada saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bisa bersilaturahmi, masih bisa bergembira berkumpul bersama keluarga, namun saat ini mereka telah berpulang kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka telah selesai. Namun Allah yang maha kuasa, yang maha sayang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki waktu memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, sekaligus menambah bekal amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat yang kita panjatkan kehadirat Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Al-Fakir atas nama pribadi, atas nama Yayasan Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, atas nama Khadim di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Alwi. Mudah-mudahan kita hari ini semua saling buka hati untuk saling memaafkan. Setuju? Nah, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, barakah, pengampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sepatah dua patah kata dari tamu kita, kawan lama saya, yaitu Bapak Mulyadi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Habibana Habib Rizik Syihab. Kita doakan beliau sehat terus ya, panjang umur. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai santri Abri Tamrin, Habib, terima kasih terus berjuang bersama kami. Saya juga ingin mewakili masyarakat sebagai anggota DPR RI 3 periode, Habib. Habib adalah orang yang istiqomah dengan komitmen para pendiri bangsa. Pendiri bangsa kita sudah mengamanati Indonesia itu harus dibangun dimulai dari jiwanya, baru badannya. Habib dengan jamaah dan para habaib ulama kiai istiqomah. Bahkan pada saat, mohon maaf Habib, santri Habib menjadi korban politik, saya kira dibantai di jalan tol. Saya yang menghubungi Romo Safei yang sekarang Wakil Menteri Agama dan sahabat-sahabat saya di Komisi 3, jangan zolim, saya bilang. Itu hak orang untuk menjalankan agama.
Saya minta segera selesaikan, waktu itu masih tertahan di rumah sakit Polri kalau tidak salah Habib, itu keluarkan. Saya sambil nangis ke Romo Sapei yang hari ini menjadi Wakil Menteri Agama. Saya minta dengan sangat beliau di Komisi 3 untuk memastikan para syuhada-syuhada itu segera dikembalikan ke keluarganya. Dan alhamdulillah saya juga sudah berziarah di markas syariah yang kebetulan kediaman Habib itu adalah daerah pemilihan saya, Kabupaten Bogor. Habib, demi Allah saya akan terus berjuang bersama Habib dan seluruh jamaah Habib. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mempertanggungjawabkan anugerah usia kita yang selalu hidup di jalan Allah dan membela agamanya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Jadi beliau barusan mengingatkan kita semua tentang peristiwa KM 50. Jadi betul yang beliau sampaikan tadi, ketika itu 6 jenazah syuhada tidak diizinkan dikeluarkan dari rumah sakit Polri. Jadi mereka otopsi tanpa izin keluarga, kemudian mereka langsung mandikan, langsung mereka kafankan, dan mereka mau langsung kuburkan. Nah, kita menolak sama sekali karena sebetulnya mereka ingin menghilangkan jejak. Nah, ini peristiwa KM 50 saking menakutkan mereka sampai rest areanya mereka tutup. Jadi itu dalam rangka apa? Menghilangkan jejak. Sampai CCTV satu nggak tersisa, semua mereka sikat. Nah, itu menunjukkan kalau mereka sangat ketakutan karena mereka bersalah. Nah, kemudian saat itu ya kita menghubungi sejumlah kawan-kawan untuk bisa melakukan pressure terhadap kepolisian agar jenazah itu bisa dikeluarkan. Nah, kawan-kawan dari Gerindra ini yang maju membantu kita, itu Pak Mulyadi, ada 2 yang dikirim waktu itu, yaitu ada Romo dengan Pak Fadlizon. Nah, jadi kedua Romo Syafi'i sekarang jadi Wakil Menteri Agama, sementara Pak Fadlizon saat ini menjadi Menteri Kebudayaan. Nah, ketika itu beliau berdua datang ke rumah sakit Polri. Kita sempat ribut di rumah sakit Polri, kita minta 6 jenazah dikembalikan. Nah, akhirnya begitu ribut, akhirnya dikembalikan. Kemudian ada perjanjian antara polisi sama anggota DPR. Yang penting ini jenazahnya jangan dibuka. Sampai rumah cukup lihat mukanya aja, tutup, kuburin. Nah, akhirnya anggota DPR bilang, iya, selesai, ada perjanjian, pulang. Begitu pulang dibawa ke Petamburan. Sampai di Petamburan saya suruh buka semua ya kawan. Terus ada yang bilang, Habib tapi no janji, yang janji kan DPR bukan saya. Jadi DPR nggak salah saudara, dan nggak ingkari janji, dia serahkan, mereka pulang. Nah, udah di tangan kita, saya suruh buka 6-6-nya, mandikan lagi, kafankan lagi, dan begitu dibuka kita lihat ada tanda-tanda penyiksaan, dan kita lihat ada peluru-peluru yang memang ditembak dari jarak dekat. 6 jenazah, ada 1 lubang di jantung, ada 1 lubang di paru-paru saudara, dan setiap lubang ada tanda hangus kulit. Nah, hangus kulit itu berarti ditembaknya nempel, karena ada api keluar dari moncong pistolnya saudara. Nah, akhirnya terbongkarlah kekejian yang mereka lakukan. Alhamdulillah semua kebongkar, alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Mulyadi, dan hari ini alhamdulillah beliau bisa hadir di sini saudara. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau terus berjuang sebagaimana janji beliau tadi untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi urusan KM 50 sampai hari ini belum selesai saudara. Saya udah ingatkan dari dulu, KM 50 ini nggak boleh dibiarkan, jangan pembunuhnya merajalela. Kalau ini dibiarkan nanti akan ada yang lain-lain dibunuh. Nah, buktinya sekarang lihat, sekarang ini kita lihat berapa banyak orang dibunuh saudara sama oknum-oknum aparat. Berapa banyak sekarang saudara yang dibunuh, yang disiram air keras, yang diculik saudara. Ini mau dijadikan apa kita punya negeri kalau aparat keamanannya terlibat di dalam tindakan-tindakan kriminal atau pelanggaran HAM seperti itu? Rusak ini negara saudara. Nah, maka itu kita menentang segala bentuk pelanggaran HAM saudara, siapapun, termasuk yang terakhir kemarin ada disiram air keras saudara. Kita tidak terima, kita tidak ridho. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah saudara. Nah, maka itu soal KM 50
akan kita kejar terus insya Allah dari dunia sampai akhirat. Nah, ada yang bilang Habib ini lebaran nggak maafin Habib, yang lain kita maafin. KM 50 tunggu dulu. Saya udah katakan KM 50 kalau mereka mau mengaku, mereka terbuka, mereka diadili, mereka dihukum yang setimpal, saudara silakan minta maaf kepada keluarga korban, bukan kepada saya, saudara. 6 nyawa yang mereka bunuh itu bukan penjahat. 6 nyawa itu bukan anak-anak nakal, bukan. 6 nyawa itu 6-6-nya santri, saudara. 6-6-nya itu, saudara, anak pengajian. 6-6-nya itu pemuda yang cinta ulama. 6-6-nya itu, saudara, nggak pernah ngumpul untuk mabok-mabokan atau untuk narkoba, nggak pernah. 6 itu anak-anak pemuda baik, umurnya masih 20-an, saudara, artinya pemuda yang produktif. Nah, maka itu tetap akan kita kejar dari dunia sampai akhirat, saudara. Jadi kalau Beb, jadi berarti lebaran ada pengecualian, Beb? Ada pengecualian. Enak bener habis lebaran terus maaf begitu aja. Soal maaf gampang, bisa kita maafkan, tapi penegakan hukum harus ditegakkan. Betul? Setuju? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, sekarang berikutnya, baik, silakan kepada jamaah di sini kalau ada yang punya pernyataan atau pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Begitu, silakan coba mic-nya. Silakan. Ya, diatur. Silakan begitu, singkat, padat, tegas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila aidin wa faizin kepada jamaah dan juga khusus Sayyidina Habib Muhammad Rizik bin Syihab, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begini Habib, menyikapi situasi yang sedang terjadi di kita punya negeri Habib. Sebelum saya melontarkan pertanyaan, ane pengen buka teringat dari kata-kata Hos Cokro Aminoto. Beliau pernah bilang begini, jika pemerintahan lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada mensejahterakan rakyatnya, maka itu adalah penjajahan gaya baru. Terlepas rezimnya siapa, tapi itu luar biasa dari bapak pendiri bangsa kita Hos Cokro Aminoto. Ya, dan beliau juga mengingatkan kepada kita, kata Hos Cokro Aminoto, tersesatlah orang-orang yang ngaku nasionalis tapi memisahkan antara agama dengan negara. Nah itu luar biasa. Nah sekarang di kita punya negeri, problem kita punya negeri di umarok kita, terlepas visi dan misinya apa, tapi yang penting siapapun rezimnya itu diamanatkan sama Undang-Undang Dasar 45 3 visi misinya: melindungi segenap bangsa, mencerdaskan rakyat, dan memelihara fakir miskin. Nah kita lihat fenomena ini sekarang bagaimana Habib, kita bisa nilai sendiri dah. Nah terus Habib, yang pertama itu problem umarok kita nggak menjalankan Undang-Undang Dasar 45, tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang menjadi problem, maaf, di antara kita sendiri juga ada orang yang berjuang, ya kan, untuk kita betul-betul menjaga negeri ini. Tapi kadang-kadang ada orang, Beb, bagaimana sikap kita yang mempolitisasi agama. Agama harus menuntun politik, tapi ada oknum-oknum yang membawa agama untuk kepentingan pribadinya. Kadang-kadang umat jadi bingung seperti itu Habib. Nah yang terakhir Beb, sikap kita bagaimana? Ana ingat satu hadis Imam Bukhari dalam riwayatnya, dan ini dikatakan nanti fitnah akhir zaman ini, apakah sikap kita dengan rusaknya zaman ini mesti sepasif-pasifnya. Diriwayatkan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Nah, apakah konteks hadis ini fitnah udah bobrok? Ya udah kita ngambil sepasif-pasifnya aja dah. Bagaimana Habib? Apakah terus? Tapi kita juga nggak ridho di satu sisi negeri kita rusak. Tapi dalam hadis tersebut dikatakan seperti itu saking bobroknya. Bagaimana Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lebaran musiknya jangan berat-berat ya. Ini mentang-mentang tadi ada singgung KM 50 karena menyinggung soal sejarah aja. Karena beliau memang berjasa. Dr. Habib itu terus melebar ini. Nah ini jadi lebaran politik.
Singkat saja, terima kasih Habib Idrus, Masya Allah, amanat daripada Haji Omar Said Cokroaminoto sebagai salah seorang daripada pendiri bangsa Indonesia, seorang pahlawan yang luar biasa, dan beliau juga guru bagi Bung Karno dan bagi pendiri-pendiri bangsa yang lainnya, saudara. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan tadi memang betul. Seharusnya orang memimpin negara seperti itu, untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan. Nah, kalau kemudian datang rezim-rezim penguasa, kemudian rakyat dipersulit, rakyat ditindas, apa bedanya dengan penjajah? Saudara, makanya jangan kaget, ada sejumlah orang tua yang saya jumpai beberapa tahun yang lalu, mereka bilang apa? Enakan di zaman normal daripada zaman sekarang. Saya tanya, zaman normal itu kapan? Ternyata zaman normal yang mereka maksud sebelum kita merdeka. Nah, ini kan satu hal yang sangat ironis sekali. Kok bisa ada orang tua menganggap zaman penjajah lebih bagus daripada zaman sekarang? Saya tanya alasannya apa? Dia bilang dulu zaman normal pajak itu cuma tertentu. Kalau sekarang semua dipajakin. Semua dipajakin. Nggak ada batasnya itu pajak. Sementara dulu waktu zaman normal kata mereka cuma barang tertentu aja yang kena pajak, nggak semuanya dipajakin. Sekarang kita makan di restoran kena pajak, beli bensin kena pajak, bayar listrik kena pajak. Nah, sekarang ada orang dia punya duit, saudara, simpen di bank, simpenannya kena pajak. Ambil duit dari bank, beli tanah, tanahnya kena pajak. Waktu dia beli tanah tuh ada pajak pembelian. Kemudian begitu dia punya tanah, dia bangun rumah, kena pajak lagi, ada PBB. Begitu udah dibayar pajak sekian tahun, pas dia jual, kena lagi pajak penjualan. Saudara, begitu habis dijual, duitnya diwarisin, dianya meninggal, warisan ada pajak lagi, namanya pajak warisan. Jadi semuanya pajak berlipat-lipat, saudara. Nah, kemarin MUI sudah mengeluarkan fatwa, tidak boleh ada pajak berulang. Maksudnya pajak berulang seperti PBB, setiap tahun bayar pajak. Enggak didengerin sampai saat ini sama pemerintah. Saya udah teriak-teriak di atas mimbar dari 10 tahun yang lalu, saudara. Nggak boleh ngambil pajak sembarangan. Satu, pada makanan pokok rakyat, nggak boleh. Kebutuhan pokok itu nggak boleh dipajakin, saudara. Baik itu berkenaan dengan sandang, pangan maupun papan. Nah, kebutuhan yang boleh dipajakin itu kebutuhan-kebutuhan yang lux, saudara. Kebutuhan-kebutuhan mewah. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan yang primer nggak boleh dipajakin. Nah, dan kadang-kadang kita sedih, pajak mobil tiap tahun, saudara, udah gitu mahal, sampai jutaan. Mobil yang sama di Malaysia cuma ratusan ribu pajaknya. Nah, jadi Malaysia nyari duit gampang, pajak rendah. Indonesia nyari duit susah, pajak tinggi. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Mestinya yang nyari duit gampang, pajak tinggi, seimbang. Nyari duit susah, pajak rendah, seimbang, betul? Tapi menarik tetangga kita, nyari duitnya gampang, wah nilai ringgitnya tinggi lagi. Saudara, pajaknya rendah. Di Indonesia udah rupiahnya nilainya rendah, nyari duitnya susah, pajaknya seabrak-abrak. Nah, mudah-mudahan Pak Mulyadi bisa perjuangkan buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. MUI sudah keluarkan fatwa beberapa bulan lalu, pajak berulang nggak boleh ada. Nah, maka itu kita minta kepada Bapak Menteri kita yang baru, Menteri Keuangan, yaitu Pak Purbaya. Saya lihat pernyataan-pernyataannya sudah cukup bagus, bela rakyatnya sudah cukup bagus. Tinggal kita tunggu keberaniannya menghapus pajak dari rakyat kecil. Dalam kebutuhan apapun, rakyat kecil nggak boleh diambil pajaknya. Setuju? Ini suara rakyat nih Pak Mulyadi. Nah, kebetulan beliau ini di Komisi 11, Mitra Menteri Keuangan. Biar nanti kalau rapat sama Menteri Keuangan bisa disampaikan. Takbir. Takbirnya yang semangat. Supaya nanti Pak Mulyadi bisa cerita. Saya ketemu rakyat di rumah Habib Rizik. Rakyat semuanya setuju. Tanya, setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Iya, begitu Habib Idrus ya. Cukup segitu dulu, jangan dipanaskan lagi. Ustadz Nursen, silakan Ustadz Nursen. Bagaimana Habib Hanif? Tamunya sudah hadir? Sebagian. Kita tunggu pimpinan-pimpinannya ya.
Nanti yang pimpinan langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati serta doakan guru kita, imam kita, senantiasa Allah berikan sehat walafiat panjang umur. Begitu pula yang saya hormati segenap para masyayikh, para habaib dan seluruh jamaah. Ya Habibana, yang saya tanyakan, apa yang tadi sudah dibahas tentang puasa. Puasa tadi sudah jelas, puasa Ramadan adalah satu kewajiban. Dan ada tambahan, tadi sudah diungkapkan apakah puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, Sittah min Syawal dan lain-lain. Pertanyaannya Bib, sementara dan sudah mungkin menjadikan satu tradisi yang memang tradisi bagus. Ada istilah muasain anak. Jadi orang-orang tua dulu kadang-kadang muasain anak. Nah, jadi misalnya anak tersebut hari Rebo, orang tuanya muasain setiap Rebo satu. Sumber dan yang akurat dan lain-lain, ya kalau kita lihat dari hadis tadi, baik itu yang namanya puasa Sittah min Syawal dan lain-lain, ini persoalan bagaimana orang yang dulu sudah banyak terjadi hingga sekarang. Muasain anak, intinya minta kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh dan cerdas. Yang kedua, terkadang ya ini saya jalani sendiri Bib. Dulu di pondok ada istilah guru menganjurkan puasa dengan memberikan ijazah, sehingga mereka puasa ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, intinya memberikan kepada santrinya untuk berpuasa. Ya saya yakin untuk memudahkan apa yang diinginkan digobol. Persoalannya sumbernya ya tidak saya tahu. Ya kita insya Allah mungkin mudah-mudahan hadis hasan atau marfu, mudah-mudahan artinya apakah termasuk hadis yang bahasa kita hasan, muttafaqun alaih atau yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi belum pernah menemukan hadis untuk puasa anak, tapi saya juga nggak berani mengatakan itu tidak ada. Perlu kita tahqiq, kita cari lagi nih Ustaz. Kita lihat dasar pijakannya di mana. Tapi yang jelas kalau itu dianggap sekedar puasa mutlak, hanya cuma niat aja, minta barokah dari Allah untuk ini untuk itu, boleh saja, tidak masalah kalau diniatkannya puasa mutlak. Tapi kalau puasa anak dengan niat nama puasa anak, saya belum pernah dengar. Wallahu a'lam. Silakan dibuka jalan semua. Hamzan, ta'al. Sallallahu salam. Ta'al Hamzan dari sini. الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله بالهدي الله توسلنا وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين لا على ياسين حبيب الله على ياسين صلوا على النبي. Habib Hanif, mana Habib Hanif? Fadhol, yang muda-muda dari rombongan Al-Haddad bisa langsung duduk. Kita minta maaf atas keterbatasan tempat karena juga berbarengan dengan open house tamu-tamu dari berbagai daerah.
Yang sepuh-sepuh bisa ke depan. Buat siban-sibannya, tokoh-tokohnya, asatidnya bisa ke depan. Fadlu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Niyabatan an Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab, nurahib biqudum habaibna min al-Haddad min ahfad wa asbat wa dhurriyyat wa ashar Al-Habib Al-Allamah Salim bin Taha Al-Haddad. Nawartumuna biqudumikum فنقول لكم أهلا وسهلا فالقلوب ترحب أنتم لنا نعم الرجاء والمطلب لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. فجزاكم الله خير على حضوركم وزيارتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهذا المجلس ببركة هذه الزيارة المباركة وأن يجعلنا من الآعدين والفائزين كل عام وأنتم بخير. Begitu juga buat semua tamu dari berbagai daerah, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru yang juga datang. Jazakumullah ahsanal jaza. Maka tidak berpanjang lebar karena rombongan Al-Haddad ini setelah ini harus ke Kuitang. Kita mintakan sebelum nanti ada sambutan perwakilan dari Al-Habib Hasan, dari Al-Habib Sadiq bin Ahmad Al-Haddad, kita mintakan kepada Al-Habib Hamid, Al-Habib Syekh Habib Syekh bin Fauzi Al-Haddad untuk membacakan qasidahnya buat kita. Shallu ala Rasulillah. يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المداد يا حداد يا معيد الأعياد بالرضا والإمداد المداد حداد جد واجدي وازداد ولهم شوق زاد نحو وادي الأمجاد الكرام الأجواد يا معين الأعياد بالرضا والإمداد المداد كم بهم قطب هاد وعلي من رسلان في مقام الإرشاد الحبيب الحداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المداد يا حداد كعبة للقصاد مدخل للوراء إرفاد المداد يا حداد
المدد يا حداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد جد لي راجي آمل بالغياث العاجل فد جودك شامل المدد يا عداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المدد حداد جد وانجد في الحال بصلاح الأحوال والقبول والإقبال المدد يا حداد يا معيد الأعياد نجدة تنجينا نظرة تكفينا لحظة تشفينا المدد يا حداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المدد ليس عنكم محجوب مقصدي والمطلوب الفرج للمكروب المدد يا حداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المدد كم بقلبي حسرة من ذنوب كثرة يا ابن علوي نظرة المدد يا حداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المدد حداد قد بدت لك أنوار وتجلت لك دار إن تقول في الأذكار المدد يا حداد يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد المدد يا حداد صلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah keluarga besar dari Al-Haddad Pasar Minggu dapat kembali bersilaturahmi di kediaman Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya semuanya. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab serta Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas serta keluarga daripada keluarga besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab. Al-Fagir mewakili dari keluarga besar Al-Haddad Pasar Minggu pada kesempatan kali ini sekali lagi ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan yang sudah kesekian kalinya kami diizinkan
kami disambut dengan sambutan yang luar biasa datang ke tempat Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Habib dan keluarga, ada satu hal yang membuat kami sangat bersemangat ketika kami diberitahu bahwa di lebaran hari ketiga kita insya Allah akan silaturahmi ke tempat Habib Muhammad Rizik, yaitu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena setiap beberapa kali kita sudah datang ke sini, pulangnya kita mendapatkan satu hal yang sangat bermanfaat yang dapat jadi pegangan buat kita semua, yaitu dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Pada kesempatan kali ini pun kami sangat yakin dan kami sangat percaya bahwa kepulangnya kami dari tempat ini, kami akan membawa sesuatu yang sangat bermanfaat yang dapat menjadi pegangan kami, karena kami juga menganggap bahwa Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik adalah sebagai pembimbing kami. Oleh karena itu Al-Habib selain Al-Faqir ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga ucapan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan dari kami keluarga besar Al-Haddad Pasar Minggu. Kami juga mohon dengan sangat kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab untuk menyampaikan hal-hal yang memang patut kami ketahui dan hal-hal bagaimana cara kami menyikapi hal-hal tersebut sebagai seorang muslimin, sebagai seorang mukminin, sebagai habaib dan sebagai warga Indonesia yang baik. Oleh karena itu Al-Habib, sekali lagi kami sangat memohon bimbingan dari Al-Habib. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepada Al-Habib Muhammad Rizik untuk memberikan bimbingannya kepada kami, menyampaikan kepada kami hal-hal yang bermanfaat yang dapat kami bawa dan kami buat pegangan setelah kami pulang dari sini. Karena selama ini Habib, kami hanya berpatokan dari media sosial. Nah, di media sosial itu kan dagangan. Sesuatu yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Nah, sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat buat kami untuk mendapat pencerahan langsung dari antum Habib dan solusi serta bagaimana cara kami menyikapinya. Demikian Al-Habib, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أحبائي الكرام، أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك. جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم جميعا. لقد شرفتمونا ونورتمونا وفرحتمونا. شرفتم المجلس ونورتم المكان وفرحتم القلوب، فجزاكم الله خير الجزاء. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi kami sekeluarga di Petamburan hari ini didatangi oleh segenap jamaah yang sejak tadi pagi sudah berkumpul. Wabil khusus teristimewanya kedatangan keluarga besar Al-Haddad yang ada di Jakarta ini. Jazakumullahu khairal jazaa. Kedatangan antum semua merupakan kehormatan bagi kami, kebanggaan bagi kami, kebahagiaan dan kegembiraan bagi kami. Dan kami apresiasi keluarga besar Al-Haddad ini luar biasa, Masya Allah. Mereka membangun kebersamaan, kekompakan di setiap lebaran keliling Jakarta, datang ke tokoh-tokoh, datang ziarah saudara, luar biasa. Dan mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai ke anak, cucu, keturunan, karena ini satu tradisi yang sangat bagus sekali. Kemudian juga kita melihat keluarga Al-Haddad ini di Jakarta bukan hanya lebaran saja, di waktu-waktu lain juga mereka begitu kompak, mereka begitu menjaga kebersamaan. Mudah-mudahan keluarga besar yang lainnya juga begitu, insya Allah. Mudah-mudahan keluarga besar Haddad bisa menjadi salah satu benteng dari kalangan Ba'alwi untuk mencegah segala bentuk fitnah, untuk
menghadapi segala bentuk ancaman dan tantangan. Dan mudah-mudahan kita semua yang ba'alwi, yang bukan ba'alwi, kita semua umat Nabi selalu menjaga persatuan dan persaudaraan, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini tidak panjang, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan semua yang hadir di sini, dan teristimewanya untuk keluarga besar Al-Haddad, bahwa Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihnya saudara, itu ada satu kalimat pesan yang luar biasa bagi setiap pejuang saudara. Beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslimin an yujahid wa in tayaqqana annahu la yufid. Jadi beliau menyatakan wajib atas setiap orang muslim itu untuk berjuang walaupun dia yakin perjuangannya nggak bakal manfaat. Jadi artinya beliau mengingatkan kepada kita, kewajiban kita itu berjuang. Soal manfaat tidak manfaat itu urusan Allah. Soal menang atau kalah itu urusan Allah. Karena kemenangan itu merupakan minhatun ilahiyah. Kemenangan itu merupakan hadiah dari Allah. Jadi kalau kita berjuang, saudara, kita nggak wajib menang. Menang itu hadiah dari Allah. Yang wajib adalah berjuang. Yang wajib adalah berdakwah. Yang wajib adalah berkhisbah. Yang wajib adalah berjihad. Yang wajib adalah menyampaikan yang hak. Soal suara kita didengar, tidak didengar, dipatuhi, tidak dipatuhi, soal kita memperoleh kemenangan, enggak kemenangan, itu nomor berikutnya saudara. Tapi tentu Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau engkau sekalian memenangkan Allah, membela Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi ini nasihat yang luar biasa dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yajib ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim an yujahid, untuk selalu berjuang, wa in tayaqqana annahu la yufid, walaupun dia yakin kalau perjuangannya enggak manfaat, enggak ada faedahnya. Persoalannya saudara, dalam ilmu dakwah itu kita enggak pakai teori berbisnis. Kalau teori dagang, saudara, untung jalan, enggak untung kita berhenti. Itu teori dagang. Tapi kalau teori dakwah enggak begitu. Ada kesempatan sekecil apapun dakwah. Saudara, mau untung enggak untung itu urusan nomor berikut. Jadi teori dakwah dengan teori dagang beda. Nah, jangan teori dagang dibawa ke teori dakwah. Oh, ini manfaat nih baru dakwah. Ah, enggak manfaat jangan dakwah. Enggak begitu, saudara. Nah, jadi sekali lagi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini imamud dakwah, saudara. Imamud dakwah wal irsyad yang luar biasa. Karangannya begitu banyak, saudara. Nasihat-nasihatnya bagaikan mutiara. Nah, mudah-mudahan keluarga besar Al-Haddad selaku keturunannya bisa terus menjaga wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terus umat di sini saya mau tanya nih semua nih semua umat jamaah di sini siap bersatu? Ya. Siap ikut ulama? Ya. Siap ikut habaib? Ya. Siap ikut ba'alwi? Ya. Mau diadu domba? Ya. Mau dipecah belah? Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, pesan saya terakhir berkali-kali saya sampaikan. Ingat, fitnah begal nasab yang terjadi saat ini itu merupakan gerakan politik dari kelompok-kelompok yang anti-Islam yang ingin mendegradasi kaum habaib supaya tidak punya pengaruh lagi di tengah-tengah umat. Karena mereka melihat kekuatan habaib, kekuatan ba'alwi di Indonesia sebagai ancaman bagi mereka, saudara. Padahal kekuatan yang dimiliki oleh habaib ini mestinya dirangkul, dipeluk untuk membangun agama, bangsa, dan negara, bukan dijadikan sebagai ancaman sehingga harus dipukul dan digebuk. Na'udzubillah min dalik. Maka itu umat kita minta semua, siapapun anda, mau ba'alwinya, yang bukan ba'alwinya, yang muhibbinnya, semua siap bersatu, siap berjuang terus, siap dekat dengan ulama, siap bela kiai, siap jaga pesantren, siap ikut habaib, siap bersatu dengan ba'alwi. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaina. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Adapun yang terakhir berkenaan dengan situasi politik saat ini, saudara, tadi sudah disampaikan oleh Habib Idrus
Al-Habsyi hadisnya, memang akan datang suatu zaman orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang diri, bahkan orang yang tidur lebih bagus daripada orang yang duduk, saudara. Artinya kalau kita nggak punya paham soal politik, nggak punya pengertian politik, lebih baik menjauhkan diri dari politik, saudara. Sebab kalau Anda tidak ngerti apa-apa, sok-sokan bicara politik, ikut politik, nanti Anda akan jadi korban politik. Tapi bagi umat Islam yang punya kemampuan berpolitik seperti Pak Mulyadi ini, saat ini ada di Komisi 11 dari Gerindra, saudara. Beliau punya kemampuan politik, terus berpolitik, tapi berpolitiklah yang sehat, berpolitiklah atas dasar iman dan takwa. Jangan berpolitik hanya semata-mata untuk kepentingan partai atau golongan saja. Kita doakan mudah-mudahan umat Islam yang berpolitik diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, kekuatan takwa, sehingga bisa menjaga negara ini dari segala kerusakan. Itu saja saya punya pesan. Jadi sekali lagi, yang nggak ngerti politik nggak usah ikut campur politik, berbahaya, saudara. Tapi jangan juga umat Islam buta politik, bahaya. Kalau umat Islam buta politik, wah kita bisa jadi korban semua, saudara. Jangan. Nah kalau ada ulama, kita lihat nih banyak ulama nih kemarin, diundang oleh presiden ke istana, diajak bicara, jangan suudzon, saudara. Jangan. Itu yang diundang oleh presiden bukan sembarang ulama tuh. Ulama-ulama dari Tebu Ireng, dari Lirboyo, saudara, dari mana-mana tempat, diajak dialog, diajak diskusi oleh presiden, bagus. Dan saat itu ulama juga bertanya kepada presiden, ada yang menyampaikan kritik kepada presiden, ada yang protes, saudara, bagus, nggak ada masalah. Biarkan dialog itu terbuka antara presiden dengan ulama kita, bagus tidak? Nah makanya saya kaget, saudara, tahu-tahu ada bocil, saudara, di medsos diviralkan, dia caci maki itu ulama semua. Semua ulama yang datang mereka bilang, ini semua agen pemerintah, ini semua budak rezim, ini semua sudah dibayar sama istana. Bocil. Dia tahu apa, saudara, mau caci maki ulama. Kalau lihat ulama dialog dengan presiden, mestinya kau bersyukur. Ulama tuh sedang dakwah, sedang menasihati presiden, sedang memberikan arahan, sedang menyampaikan kritik. Hormati mereka, bukan dihina, betul? Kecuali kalau ada ulama yang jelas-jelas ngejilat pemerintah, itu persoalan lain. Saudara, jangan menggeneralisir semua ulama dihina. Hati-hati, saya lihatnya di medsos ini, saudara, ada generasi-generasi muda yang nggak terdidik agama dengan baik, seenaknya mereka mencaci maki ulama, saudara. Bahkan ada beberapa medsos saya lihat, dia bikin karikatur, saudara, santri ikut ulama, ulamanya pakai jubah, pakai imamah, ulama ikut presiden, dia gambar presidennya, presiden ikut Donald Trump, Amerika Serikat. Saudara, dia mau sindir presiden silakan, dia mau protes presiden silakan, tapi bukan cara dia. Boleh menghina ulama. Siapa bilang semua ulama, saudara, setuju dengan presiden yang mengikuti Donald Trump, yaitu di dalam BOP? Banyak ulama menolak. Banyak ulama sudah menyampaikan. Habib Hanif, saya kirim ke istana, mewakili saya, hadir, menyampaikan surat penolakan. Kita tolak Indonesia ikut Board of Peace, saudara. Nah jadi ini bocil-bocil nih, saudara harus dinasehati. Jangan kurang ajar kepada ulama. Saya mau tanya sekali lagi di sini, siap hormati ulama? Yang terakhir saya mau tanya nih, Anda lebih mau mana? Kalau presiden dirangkul ulama, diberikan nasihat, saya tanya bagus tidak? Terus kalau presiden dirangkul sama koruptor dan mafia bagaimana? Bagus tidak? Nah sekarang saya mau kasih tahu, kalau ulama nggak ada yang dekat presiden, nggak ada yang nasihatin presiden, nggak ada yang rangkul presiden, besok yang rangkul presiden mafia, koruptor, oligarki, penjahat, begal nasab, mereka yang akan rangkul presiden semua, saudara. Yang kerjaannya ngadu domba kita semua, saudara. Nah maka itu jangan suudzon, jangan. Ulama bagi tugas saja. Ada yang dakwah, ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang deketin presiden kasih nasihat, ada yang dari jauh, saudara, beri peringatan kepada presiden, bagi-bagi tugas. Indah kalau kita bagi tugas saling menghormati, betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Siap hormati kiai? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Al-Haddad. Masya Allah, jazakumullah khair jasa. Maji'ukum idun lana. Udah di hari Id antum datang, Idnya double. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah keluarga besar Haddad senantiasa diberkahi oleh Allah. Para tokohnya, orang-orang tuanya semua, anak-anak mudanya dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan keluarga besar Haddad segala kesulitannya dimudahkan, segala kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan solihin dan solehat. Begitu juga semua yang hadir di sini, insya Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan kalau hari ini kita semua berkumpul dengan para anak cucu Nabi di tempat ini, besok insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama datuknya para habaib Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.